Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sadli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad salam. Definisi dari akad salam. Arti salam menurut bahasa ialah menyegarkan dan mendahulukan uang pembayaran. Menurut istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebut sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis akad salam. Yang pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana yang barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Dasar hukum syariah. Yang pertama itu Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, ijma. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Yang ketiga, hadis. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai waktu batas tertentu. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 103. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama itu pengakuan piutang salam, yang kedua pengukuran modal usaha salam, yang ketiga penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. C. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Yang keempat, denda yang diberlakukan denda yang diberlakukan dan diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang keenam, pengungkapan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan syariah. B. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel. Selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebagai nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Yang keenam, penyajian. Penjualan menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Ilustrasi kasus. Pada tanggal 1 April 2008, seorang petani datang pada Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan salam. Dia memiliki sawah 2 hektar yang bisa ditanami. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta yang digunakan untuk membeli bibit padi dan pemeliharaan. Perkiraan untuk 2 hektar sawah bisa menghasilkan 6 ton beras sudah digiling. Bila dijual per kilonya 4.000, dia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Jawabannya, bank akan mendapatkan beras 10 juta dibagi 4.000 sama dengan 2.500 kg. Beras tersebut dapat dijual kembali pada pihak ketiga dengan 4.400 per kilogram. Jadi total pendapatan 4.400 dikali 2.500 kilogram sama dengan 11 juta. Jadi keuntungannya 11 juta dikurang 10 juta sama dengan 1 juta.
Dua yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.